Oke, melanjutkan kembali episode sebelumnya, video sebelumnya mengenai diet. Akhirnya buku OCD yang dulu sempat saya download, saya cari lagi filenya di komputer, kebetulan masih saya simpan filenya. Jadinya saya cari lagi, kemudian saya ketemu, kemudian file itu saya print, saya baca lembar per lembar, saya baca, akhirnya otak saya menangkap sebuah prinsip diet di buku tersebut bahwa kalau kita ingin menurunkan berat badan, kuncinya cuma satu, yaitu defisit kalori. Artinya jumlah kalori yang kita asup dari makanan yang kita makan itu harus lebih kecil daripada jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian setelah saya memahami konsep tersebut, akhirnya saya bertekad dan saya sudah membulatkan tekad saya untuk melakukan program diet. Dan menurut saya diet OCD yang paling cocok dengan saya, karena saya latar belakangnya orang gendut yang suka ngemil, suka makan, yang tidak sadar setiap ada makanan ya saya otomatis ngambil dan makan. Itu dengan OCD sepertinya kebiasaan itu bisa dirubah, karena di OCD itu diatur jendela makan, yaitu jendela makan mulai dari 8 jam, kemudian 4 jam, dan jendela makan 1 kali makan dalam 1 hari. Ya, saya cocok dengan diet OCD tersebut menurut saya, dan setelah saya membulatkan tekad, akhirnya ya saya memulai diet itu tanpa saya merencanakan kapan saya harus memulainya. Saya memulainya begitu saja. Awal mula saya memulainya itu ketika saya ingat hari Sabtu kalau tidak salah, pada waktu itu saya sedang ada pekerjaan survei batimetri untuk lintasan pipa yang menyeberangi sungai di daerah Anggana di Kalimantan Timur, di dekat Delta Mahakam, di muara Sungai Mahakam di sana. Kemudian saya mengukur itu dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang baru selesai di lapangan. Di lapangan cuma dikasih minum aja sama pemberi pekerjaan. Kemudian setelah itu keluar sampai ke warung makan itu jam 1 siang. Itu laparnya luar biasa, itu saya belum mulai diet. Tapi karena dengan rasa lapar yang luar biasa itu, saya tertantang jadinya untuk bertarung melawan rasa lapar tersebut. Jadinya pada saat saya makan, saya hanya makan lauknya saja dari makanan yang dikasih itu. Saya tidak menyentuh nasinya, jadi hanya makan lauk dan sayurnya yang saya makan. Dan itu porsinya kecil, lauk dan sayurnya itu. Tapi ya karena saya sudah bertekad, ya saya makan. Kemudian saya melanjutkan perjalanan pulang sampai ke rumah itu sekitar jam 4 sore. Itu lapar luar biasa. Di rumah banyak makanan berserakan, tapi saya tetap menguatkan iman saya untuk tidak makan. Selang hari selanjutnya saya juga tetap konsisten untuk hanya makan buah, sayur, dan lauk pauk saja. Dan untuk seminggu pertama itu saya menggunakan metode 1 kali makan 1 hari. Memang langsung saya siksa ekstrim badan saya dan pola pikir saya. Yang badan saya yang tadinya kecanduan gula itu, gula yang saya maksud di sini itu bukan gula dalam bentuk gula yang biasa dicampur di dalam teh manis atau campuran minuman-minuman lain, itu bukan, tapi glukosa atau sumber gula yang diambil dari makanan, dari karbohidrat, terutama seperti nasi, roti-roti, atau apapun yang bersumber dari karbohidrat itu kan mengandung glukosa yang biasa dipakai untuk aktivitas tubuh. Nah, tubuh saya itu kecanduan gula. 2 minggu pertama saya menjalani diet itu rasanya mau gila, stres luar biasa, lapar luar biasa, badan bergetar, tapi saya tetap kekeh dengan niat saya tidak peduli. Saya pikir kalau saya opname ya opname, tapi saya rasa tubuh saya masih kuat, saya rasa saya masih stabil, hanya seperti orang kecanduan narkoba yang tiba-tiba di stop itu aja. Yang kita tadi kecanduan ngemil apa segala itu tiba-tiba di stop, ya gimana lah, ya model-model sakau begitu, tapi tetap saya jalani. Masuk minggu ketiga itu berangsur-angsur semuanya berjalan normal, tidak lagi stres, itu fisik sudah mulai stabil juga, sementara dan timbangan juga terus turun. Untuk 2 minggu pertama itu saya bisa turun sekitar 10 kilo. Ya wajar ya, karena awal kita diet itu pasti yang turun duluan itu adalah cairan tubuh. Cairan-cairan yang di dalam tubuh kita itu berkurang drastis, jadi turunnya langsung banyak, bukan lemak.
Itu kemudian tantangan selanjutnya yang saya hadapi adalah saya dapat pekerjaan pergi ke Timika, Papua. Biasanya waktu dulu pengalaman saya gagal diet itu adalah ketika saya dapat kerjaan lapangan jauh dari rumah, dan ya begitulah, nanti makan lagi, kembali lagi ke habit makan yang tidak bagus itu. Tapi ya alhamdulillahnya, walaupun saya kemarin berangkat ke Papua sekitar 5 hari, 3 hari, 4 hari kah, 5 hari kayaknya, itu saya bisa tetap konsisten dengan rencana diet saya. Ya, makan dengan jendela makan itu 4 jam dan 1 kali makan. Saya tidak pernah mencoba yang 8 jam, itu tidak, karena menurut saya terlalu manja. Kalau kita mau diet itu terlalu banyak toleransi yang gak jadi-jadi. Kita harus keras dengan tekad kita, jadi kita bisa berhasil. Akhirnya ya seperti itu, saya menjalankan diet selama 8 bulan. Saya berhasil turun dari 103 kg menjadi 54 kg. Hanya saja kan karena penurunannya drastis, berat badan turun sangat drastis, itu jadi kulit-kulit ini kendor semua, tangan di sini ini kendor semua, terus di perut atau di sini susu ini kendor semua, jadi tidak enak dilihat. Akhirnya saya berusaha menaikkan lagi berat badan. Awalnya rencananya cuma sampai 63 kilo, kemudian saya maintain, saya tambahin massa otot dan saya turunin lemak perlahan-lahan biar kencang. Tapi malah namanya mantan orang gendut ya, tidak bisa dikasih enak coy, langsung bablas lagi, makan lagi, ya makan sana sini, makan yang rakus lagi, ya berat badannya naik lagi sampai terakhir itu kemarin beratnya 82,4 kg. Seperti itu berat badannya naik. Padahal dulu waktu diet itu saya, walaupun saya kecanduan ngemil, saya berusaha sekuat tenaga supaya tidak ngemil. Kalaupun saya tetap tidak bisa nahan, saya biasanya ngelihat di kemasan makanan itu ada yang persen AKG, itu yang kandungan kalori makanan itu saya lihat, saya ukur kandungan kalorinya. Karena waktu menjalani OCD itu ya saya juga melakukan pengukuran, karena saya basisnya orang sains, saya suka hal-hal yang bisa terukur. Jadinya saya melakukan pengukuran BMR, kalori BMR. Saya di kalkulator.net itu yang untuk menghitung kalori kalkulator. Kemudian setelah saya tahu di situ berapa kebutuhan kalori saya untuk aktivitas, kemudian saya menginstal aplikasi Fat Secret itu untuk men-tracking kalori yang saya masukkan lewat makanan. Kalau sekarang saya pakai MyFitnessPal. Sama juga fungsinya untuk men-tracking makanan. Jadi setiap hari saya input makanan yang saya makan itu untuk men-track besaran kalori yang itu. Kalau misalnya kelebihan, saya langsung stop, hampir mendekati atau pas sudah pas itu saya stop. Kalau misalnya masih kurang, kadang saya stop, kadang enggak, tergantung rasa kenyang atau enggak. Tapi biasanya makin lama kita diet itu kita makan sedikit aja udah kenyang, begitu. Dan kuncinya di situ, nanti saya ada kasih tips mungkin di video selanjutnya bagaimana biar bisa fokus, konsisten, dan bisa cepat turunnya. Nanti saya tipskan di video selanjutnya. Nah, selama waktu diet kemarin juga saya sempat ikut olahraga fisik, yaitu fitness, kadang juga sepedaan, kadang juga ya lari-lari pagi sedikit. Yang penting ada aktivitas. Tapi saran saya kalau misalnya kita awal-awal diet, jangan langsung mengurangi makan dan olahraga, itu bakal tumbang, bakal sakit. Awalnya kita kurangi makan aja dulu. Setelah konsisten 2-3 bulan, kita bisa menstabilkan pola makan kita dan melihat kontinuitas penurunan berat badan di timbangan. Setelah itu baru kita mulai atur pola olahraganya. Begitu juga terkait dengan porsi makanan atau komposisi keseimbangan antara protein, karbohidrat, dan lemak, itu tidak usah terlalu diperhatikan untuk awal. Yang penting di awal itu fokus saja di defisit kalori. Jadi fokus defisit kalori, ya udah itu aja, nggak usah banyak tanya. Kalau misalnya mau diet, menurut saya orang yang banyak tanya itu ujung-ujungnya dietnya nggak bakal berhasil, karena dia cuma sibuk tanya sana tanya sini, dietnya nggak dimulai-mulai. Ataupun dia sudah mulai satu diet cuman merasa kok berat gitu, dia tanya, ada jawaban lain, ada masukan lain, dia rubah lagi sesuai dengan masukan tersebut, begitu seterusnya. Jadi tidak ada ujungnya, dan dia tidak fokus dan tidak konsisten dengan apa yang sudah dia sepakati dengan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya mau awal diet itu ya
kita cuma fokus ke defisit kalori. Mungkin pasti banyak itu teman-teman kita atau senior-senior diet yang badannya sudah jadi, mereka pasti mengomentarin masalah keseimbangan antara asupan protein, karbohidrat, dan lemak. Nggak usah dipikir dulu, yang penting kita bisa lihat konsistensi penurunan berat badan kita dan kemampuan kita menjaga defisit kalori itu. Kalau itu sudah stabil, sudah turun misalnya 5-10 kilo, selanjutnya barulah kita mulai perlahan-lahan menyeimbangkan menu makanan kita berdasarkan komposisi asupan gizi tersebut tadi, asupan 3 makronutrien biasanya mereka sebut itu, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Nah itu kalau sudah itu sambil jalan aja, nggak usah terlalu pusing masalah itu. Nah seperti itu. Jadi saya naik lagi berat badannya sekarang, tepatnya 2 minggu yang lalu, hari Rabu minggu lalunya lagi, itu berat badan saya 82,4 kg, dan saya sudah merasa kalau saya terusin lagi ya nanti bisa kembali ke 103, mungkin lebih naik lagi. Jadinya saya putuskan untuk memulai lagi program diet saya dengan metode OCD. Untuk sebulan pertama atau 2 bulan pertama ini saya cuma hanya murni pengen mengatur pola makan saja. Saya pengen tunjukkan bahwa cukup dengan defisit kalori itu berat badan sudah bisa turun. Dan karena saya sudah pernah melakukannya sebelumnya OCD ini, jadi nggak terlalu berat menurut saya untuk melakukan yang kedua ini. Santai-santai aja, saya nggak ada stres, nggak ada sakau-sakaunya itu. Yang kecanduan gula tadi ada sedikit, tapi nggak separah waktu awal dulu saya memulai OCD. Sebagai informasi, waktu Rabu 2 minggu lalu itu saya sudah menimbang, yaitu 82,4 kilo kalau nggak salah, nanti ada videonya. Kemudian saya juga mengukur lingkar pinggang, yang dulu waktu saya gendut itu ukuran celana saya 42, kemudian turun jadi 29, sekarang ukurannya 34. Nah pengen saya turunkan lagi ini berat ya ukuran celananya ya, pelan-pelan kali ini, sambil berbagi pengalaman, berbagi tips. Jadi teman-teman yang pengen diet juga bisa termotivasi lah, jadi berguna bagi yang membutuhkan, maksudnya seperti itu. Mungkin video yang ini segini saja. Nanti saya akan membuat lagi video selanjutnya mengenai tips prinsip diet yang memang harus dijaga. Yang harus dipahami itu cuma satu, yaitu defisit kalori. Entah mau pakai produk apapun, itu tetap prinsipnya defisit kalori. Jadi jangan pernah berpikir bahwa produk ini bisa nurunkan, produk ini bisa nurunkan. No, itu tidak benar. Itu pola pikir yang salah. Mau berapa mahal pun produk itu nggak bakal bisa nurunkan kalau kondisi tubuh kita tidak di dalam kondisi defisit kalori. Saya bisa jamin kalau tidak defisit kalori, mau pakai produk diet seperti apapun tidak akan berhasil. Tapi kalau defisit kalori, nggak pakai produk apapun, cukup atur pola makan, pasti turun berat badannya, pasti. Nggak mungkin nggak, pasti. Karena itu ada perhitungannya, ilmiah, bisa dihitung dengan jelas. Mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih setelah menonton. Bye-bye.